From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Shalom Pak Sam. Halo Ya, Pak Sam. shalom. Kedengaran nggak suaranya? Kedengeran. Pak. Kedengaran ya? Ya. Ya, memang kalau ngomong Roh Kudus itu nggak ada habisnya. Karena kenapa? Karena memang lemahnya di dasar teorinya tidak jelas gitu loh. Karena tidak jelas itulah jadinya ada satu perdebatan, satu pertanyaan yang nggak ada habis-habisnya itu gitu. Tapi ya silakan ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau kemarin kan saya singgung sedikit ya. Roh Kudus itu mutlak bagi orang yang percaya. Memang harus memiliki. Karena gini, kalau kita ngelihat teladannya Yesus ya, ngelihat teladan Yesus di waktu sebenarnya Yesus ini kan lahir dari Roh Kudus ya, lahir dari Roh. Kemudian dia waktu dicobain, dia juga harus dipenuhi oleh Roh. Padahal kita tuh bertanya-tanya, kenapa? Padahal dia Roh. Kok dia harus dipenuhi, harus dituntun oleh Roh lagi gitu loh. Dalam kan dia Yesus tuh lahir dari Roh Kudus gitu ya, dibuahi atau dari Roh Kudus. Tapi gimana kok pelayanannya dia juga harus dipenuhi Roh. Sebenarnya itu adalah teladan bagi kita. Kadang-kadang ya ini di waktu yang banyak kita dengar nih ya, banyak kita dengar. Ada orang yang bilang nggak perlu lah itu, terutama ya para teolog gitu loh. Para teolog tuh suka bilang gini, nggak perlulah Roh Kudus karena kenapa? Karena sudah digenapi oleh Alkitab gitu loh. Seolah-olah terkesan seperti itu gitu. Banyak yang kita dengar pernyataan-pernyataan seperti itu. Sebenarnya mereka nggak sadari kalau lu belajar dari Alkitab, saudara kalau belajar dari Alkitab, Roh Kudus itu kan sudah saya bilang ya, sudah saya ceritakan sejak dari bumi belum diciptakan aja, Roh Kudus itu, Roh Allah itu Roh Kudus ya, Roh Allah itu sudah ada dan dia itu memang Allah sendiri. Dan kemudian waktu penciptaan manusia juga Tuhan memberikan rohnya gitu loh. Memberikan rohnya. Kalau nggak salah minggu lalu saya sudah cerita ya itu ya, panjang lebar. Nah kemudian sebenarnya kalau kita lebih dalam lagi, kalau kita pelajari, bukan hanya sampai di situ. Ya. Setelah manusia waktu pertama dikasih roh, karena itulah dia punya hidup kekal gitu loh. Jadi itu mutlak pertama adalah mereka manusia itu tidak mungkin selamat kalau tidak dikembalikan roh Allahnya ke dirinya gitu. Itu yang pertama. Itu yang disebut mutlak tadi. Karena kan kembali dasarnya kan Adam bisa hidup kekal karena ada roh Allah yang Tuhan berikan ke dirinya, tetapi waktu dia berdosa, dia jatuh dalam dosa, roh Allah itu keluar dari dirinya gitu, tapi tetap rohnya sendiri ada itu loh. Nah ini kadang-kadang yang banyak pertanyaan-pertanyaan, juga banyak sanggahan-sanggahan, bahkan ada yang
menganut trikotomi atau dikotomi. Banyak kan yang menganut tuh dikotomi. Ada juga yang bilang, kan dikotomi itu artinya gini loh. Manusia itu terdiri dari jiwa dan tubuh. Rohnya itu dianggap satu dengan jiwa. Ya. Sedangkan ada yang kalau yang menganut trikotomi, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, yang paling sulit dibedakan kan begini, antara roh dengan jiwanya. Gitu. Jadi, karena nggak bisa membedakannya, itulah orang punya anggapan manusia itu dikotomi gitu loh. Ya, umumnya seperti itu yang kita sering dengar gitu ya. Ini secara teologi ya, karena saya neliti, saya tahu persis gitu ya. Ya, sebenarnya seperti apa sih gitu untuk membedakannya itu seperti apa gitu ya. Mika mungkin bisa saya jelaskan panjang lebar bahwa kalau kita sering dengar tentang hati nurani, ya, cuman kelemahannya gini, hati nurani suara hati, ya, dan tubuh keinginan daging. Yang sering yang membuat ini kabur karena ada paham dikotominya itu, dikotomi hanya jiwa dan tubuh. Hati nurani, kalau kamu buka di Google nih ya, kalau buka di Google, itu kebanyakan hati nurani itu disamakan dengan suara hati. Kalau saudara buka di Google, coba deh kalau buka di Google, mau cari suara hati, keluarnya hati nurani, ya. Hati nurani, keluarnya suara hati gitu loh. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Gitu. Namun bagaimana juga kalau dengan begitu kan kita belum tahu nih pemisahan yang jelas itu seperti apa gitu ya. Pemisahan yang jelas sebenarnya. Nah, kalau menurut beberapa agama, Konghucu, Buddha, Katolik ya, Katolik di Kristen di Katolik ya, itu hati nurani itu adalah hal yang berhubungan dengan supranatural katanya. Jadi karena berhubungan dengan supranatural, logikanya begini, logikanya. Kembali ya, kita kan melihat sesuatu tuh jangan dipikir bicara roh-roh terus nggak ada di teologi atau nggak bisa diterima logika gitu ya. Nggak begitu ya. Nggak seperti itu ya. Saya justru mau tanamkan Anda harus bisa menjawab orang-orang yang mau nanya atau mau mengatakan sulit membedakannya, itu justru kita bagaimana kita sanggup untuk membedakan dan menjelaskan kepada mereka itu loh. Nah, hati nurani kalau menurut beberapa kepercayaan agama, saya bukan ngelihat itunya ya, melihat pemisahannya. Nah, tapi kita akan kembali ke Alkitab, kita akan lihat kebenaran ini gitu loh. Tapi ini hal yang luar biasa karena ayat ini banyak sekali yang nggak bisa menjelaskannya gitu. Banyak sekali orang yang nggak bisa menjelaskannya untuk tentang hati nurani, suara hati, dan tubuh jiwa gitu loh. Nah, ini banyak sekali yang sampai sekarang itu masih jalan buntu. Kita boleh bilang ya, yang buntu, bahkan orang menafsirkannya juga masih bingung-bingung gitu loh, gitu soal itu. Ya. Nah, kenapa logikanya begini? Logika utamanya begini ya. Sejahat-jahat manusia. Jadi gini ya, hati nurani itu karena berhubungan dengan supranatural, berarti hati nurani itu selalu yang ada di pandu manusia itu adalah sesuatu yang selalu mengeluarkan yang baik gitu dalam ininya. Dalam pikiran. Jadi gini, contohnya gini ya, contoh. Sejahat-jahatnya manusia, ya, sejahat-jahat manusia atau sejahat-jahatnya pikiran kamu kalau lagi kacau,
Ya. Coba ya, benar apa enggak? Benar apa enggak? Coba ya. Sejahat-jahatnya pikiran kamu kalau kamu lagi kacau, atau orang jahat sekalipun, pasti dia punya sisi baiknya, betul nggak? Punya pikiran baik. Nah, itulah yang disebut yang berhubungan dengan supranatural, gitulah. Nah, dan itulah yang sebenarnya adalah rohnya manusia, gitu loh. Karena kenapa? Karena itu dibentuk dari rohnya Allah, gitu loh. Walaupun gimana daging dan jiwanya itu pengaruhnya begitu besar, tetap makanya coba Anda lihat, coba Anda perhatikan dimanapun Anda bisa menemukan penjahat kek atau apa kek atau siapa kek dia yang bunuh orang sekalipun, pasti kamu pasti menemukan dia tuh ada sisi baiknya. Gitu. Pasti ada pikiran yang baik gitu loh. Pikirannya baik, selalu baik. Makanya ya. Sekarang gini, coba kita ngelihat ayat ini ya, kita ngelihat ayat ini coba. Apakah ada yang bisa share ini, Pak? Bisa share ayat firman Tuhan? Coba Roma 7 dari ayat 14 coba. Atau ayat 18 deh, sampai 23, 22 coba. Roma 7, coba ngelihat ya, ngelihat ini antara kita memisahkan antara yang namanya hati nurani atau rohnya manusia atau sisinya ini. Ya. Oke, tolong bisa dibacakan. Ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku sampai di situ, bentar dulu, saya jelasin dulu ya. 18 dulu ya, perhatikan. Ini bacanya kecepatan, jadi ini. Kalau kamu bacanya cepat, kamu nggak dapat maknanya gitu loh. Tolong perhatikan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik menurut dia. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Artinya kehendak baik itu ada di dalam aku. Ya, perhatikan. Nah, aku tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Coba 19-nya perhatikan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik. Mengerti nggak maksudnya? Ini kan ayat ini Pak, paling jarang orang mau ngomong ini. Paling jarang, paling susah. Karena inilah hati nurani. Perhatikan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Mengerti apa bingung? Mengerti apa bingung? Mengerti apa bingung? Mengerti. Sebab apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik. Itu kan sisi baiknya, Pak. Mulai ngerti nggak? Itu kan sisi baiknya. Itu apa? Perhatikan nih, perhatikan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik. Itu sisi baiknya kan? Betul. Yang aku nah itulah hati nurani. Itulah roh. Tetapi yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat.
Coba perhatikan. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, padahal dia menghendakinya apa? Yang baik kan sebenarnya. Tapi yang keluar yang jahat. Jadi, rohnya itu kalah dengan keinginan daging dan suara hati atau jiwanya gitu loh. Pikirannya gitu loh. Ya, tapi sesuatu yang baik itulah yang dari Tuhan. Itulah rohnya manusia sebenarnya, Pak. Sisi baiknya itu kan ini kalimat ini perhatikan baik-baik gitu. Oh. Ya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, perhatikan nih ayat 20-nya. Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki. Jadi kalau yang dia kehendaki apa sebenarnya? Baik. Baik kan? Nah, itu kan hati nuraninya. Tapi kalah dengan jiwa dan dagingnya. Keinginan dagingnya lebih dominan. Karena itulah ini yang disebut ya. Disebut di Kejadian 6 ayat 3 yang mengatakan ya manusia itu adalah daging adanya gitu loh. Oke. Nangkap? Nangkap? Nah, saudara kembali ke ayat tadi dong. Jangan dibuang. Kembali ke ayat tadi. Ya. 19:20. Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Apa itu yang diam di dalam aku? Dosa. Keinginan daging sama pikirannya. Kamu lihat ya, kita kembali ya, kita lihat. Ini harus pelan-pelan, memang nggak bisa buru-buru. Oke, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Perhatikan ya, yang dosa yang diam di dalam aku. Nah sekarang coba buka Galatia 5 ayat 19 sampai 21 coba. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan. Galatia 5 ayat 19. Oh ya. Dibacakan atau tunggu tampil ini dah. Ya, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran. Percabulan keinginan daging? Ya. Ya. Kecemaran? Ya. Daging juga. Ya. Ini kan dibilang nih, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan daging ya. Oke, daging ya. Kecemaran daging? Iya. Hawa nafsu? Daging. Iya. Penyembahan berhala? Ya, daging. Gimana dagingnya? Penyembahan berhala bukan jiwa, bukan pikiran. Jiwa bukan pikiran. Oke. Kalau gitu, sihir, perseteruan masa daging? Oke. Perselisihan, masa daging? Iri hati, daging juga. Itu jiwa kan? Perhatiin baik-baik. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan. Iya. Jadi di sini nih keperbuatan daging itu antara apa? Keinginan daging dengan jiwa sebenarnya, kepikiran gitu loh Pak. Gitu ya. Ini harus pahami dulu nih. Jadi ya, di sini ya yang dimana dibilang
baik suara hati maupun keinginan daging itu condong kepada dosa. Ngerti nggak maksudnya? Halo? Hmm. Keinginan daging itu condongnya kan ke dosa. Gitu. Dan keinginan jiwa juga dosa kan sebenarnya. Itu loh. Hmm. Ya. Yang tadi gini loh, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Masa itu keinginan daging? Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Kalau mabuk ialah daging, pesta pora daging, ya, kedengkian, umpamanya itu kan itu pikiran sebenarnya lebih ke jiwa. Nah, saudara perhatikan. Inilah yang dikatakan, coba kembali lagi dong ke Roma 7 lagi, coba kembali lagi Roma 7 biar jelas ya, kembali ke Roma 7. Roma 7 tadi ayat 18, 19, 20. Coba. Ya, 20. Ya. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang perbuat, tetapi dosa. Ya. Maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Daging itu diam di dalam kamu, bukan? Ya. Jiwa kamu diam di dalam kamu, bukan? Ya. Iya, betul. Oke, yang diam dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat. Perhatikan ya, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Bisa bedain? Makanya sejahat-jahatnya orang, semarah-marahnya kamu, pasti kamu ada sisi pikiran baiknya gitu. Padahal kamu sendiri belum tentu mau berbuat. Itulah yang disebut hati nurani yang berupa supranaturalnya manusia. Oke, ini harus paham dulu nih. Karena kenapa? Karena gini ya, perhatikan ya, perhatikan nih. Kalau kita harusnya itu kan bisa connect dengan Allah, bisa berhubungan dengan Allah. Karena coba tampilin lagi dong Yohanes 4 ayat 24 coba. Yohanes 4 ayat 24. Ya. Tolong. Allah itu roh. Allah itu roh. Roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan rohnya kan kecil kan? Hmm. Berarti rohnya manusia dong. Betul. Betul ya? Hmm. Nah, karena tidak mungkin sesuatu yang jahat bisa dapat berhubungan dengan Allah. Karena itulah, nah, kata ini kan begini, kan ya, katanya kan ini nih, kata ini nih, ya, dalam roh dan kebenaran gitu loh. Gitu loh. Jadi apa artinya? Artinya ya kita harus di dalam kebenaran. Kalau kita mau koneksi, mau berhubungan dengan Allah, berarti dengan roh kita yang tetap mempunyai, yang punya yang berupa supranatural tadi, yang punya sisi baiknya, ngerti nggak maksudnya? Ya, ya. Dan kebenaran. Nah, kebenaran ini kan, inilah disebut supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran gitu loh. Ya. Oke.
Oke. Nangkap? Karena ini berkaitan gitu loh, berkaitan. Jadi sebelum saya ngomong lebih lanjut lagi, kalau Anda tidak dijelaskan dengan sejelas ini umpamanya, nanti kalau kita ngomong baptis Roh Kudus itu untuk apa gitu loh. Yes, jadi Nah, setiap kalau kita kok harus jelas kan jadi setiap orang itu untuk udah ada rohnya ya Pak ya. Itu yang sebenarnya jadi dia pengen buat baik karena ada rohnya di situ, ada hati nuraninya. Nah, Pak, ada yang tanya juga nih, Pak. Tadi kan ada beda ya antara jiwa sama daging gitu. Jadi jiwa termasuk daging ya. Mungkin masih bingung nih, Pak, apa bedanya jiwa sama daging, Pak? jiwa itu pikiran, kehendak. Kalau daging itu gini loh, mata, gitu loh, mata, makan, mulut, makan semua. Pingin makan yang enak, pingin melihat yang indah umpamanya. Itu keinginan daging. Iya kan? Seperti gini ya, perempuan sebelum jatuh dalam dosa dia ngelihat. Kan si iblis itu cuma ngasih tahu nih kamu ya, kalau makan ini gini gitu loh ya. Kamu akan mati gitu loh. Dia bilang enggak gitu loh. Terus habis itu iblis kan pergi. Di Kejadian 3 ya. Waktu iblis pergi, yang bertindak sendiri itu adalah perempuan itu karena dia melihat. Ya. Coba dong Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Ya. Perempuan itu melihat, berarti matanya kan, Iya. bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Keinginan daging belum? Bukan. Ya kan? Matanya melihat, terus sedap kelihatannya, ya kan? Coba perhatikan nih, antara daging dengan jiwa nih ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Itu jiwa bukan? Jadi mata itu mempengaruhi daging sampai ke pikirannya. Kan tadi pikiran itu jiwa. Oke. Oh, oke, Pak. Jadi Oke. kalau jiwa itu lebih ke pikiran ya, jadi yang di dalam Iya, gitu ya. pikiran, kehendak, kemauan gitu loh. Pikiran, Iya. perasaan, kehendak ya, Pak. Kalau misalnya Iya. daging itu tubuh ya. Iya, betul. Kau ingin itu tubuh gitu loh. Sedap nih, enak gitu loh. Untuk apa? Dimakan. Itu kan keinginan daging. Sekali makan, Terus tadi itu Papang enak. juga, Hmm? Papang juga ada singgung soal suara hati ya, Pak. Jadi suara hati dan hati nurani bedanya di mana, Pak? Suara hati itu termasuk jiwa, pikiran. Ini kan kadang-kadang suara hati orang bilang suara Tuhan katanya gitu loh. Yang banyak yang begitu kan gitu loh. Yang halu, yang biasanya halu gitu. Dia nggak bisa membedakan antara suara hati dengan ini suara dengan hati nurani harusnya gitu. Jadi hati nurani manusia itu rohnya dia, Pak? Hah? Hati nurani manusia itu menunjukkan rohnya dia? Rohnya dia karena itu berhubungan dengan supranatural. Oke. Mantap. Kita dapat Paham dulu ini nih, karena kenapa harus dibaptis roh gitu tuh. Kalau nggak gini, sekarang gini ya, logikanya gini ya. Tadi yang Paulus jelasin, daging ke jiwa dan dagingnya mengalahkan rohnya kan, benar? Iya. Benar nggak sih? Betul. Iya kan? Ya betul kan? Nah sekarang di dalam Kristus kamu dikasih roh. Roh inilah yang menguatkan kamu
untuk mengalahkan Daging dan jiwa. iya daging dan jiwa. Wah, nangkep nggak? Nah, kalau ngejelasinnya, ya bukannya ini, bukannya mau bertele-tele, mau muter-muter, bukan. Tapi ini fakta. Saya sih bisa aja ngomong bypass sih, kayak minggu lalu. Karena gue pikir cuma sekali pertemuan. Saya mau ngomong segitu pendek, panjang juga percuma akhirnya, you nggak dapat gitu loh. Nah karena itu, kalau you mau lebih teliti lagi, ya larinya ke situ. Nah, untuk itulah kenapa Roh Kudus itu penting buat kita. Selama tidak ada, kita tuh tidak mengerti. Karena itulah Roh itu bisa memperingatkan Anda akan dosa-dosa yang Anda akan lakukan gitu loh. Halo, benar apa enggak sih? Benar. Yohanes 16, Yohanes 16 ayat 8. Coba Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Iya. Apa katanya? Dan Dan kalau ia datang, kebenaran dan penghakiman. Iya, akan menginsafkan dunia akan dosa. Kan gitu. Kebenaran dan penghakiman. Ini kan ngomong, coba deh, tarik turun lagi ke ayat 7-nya. Sebelum ini Yesus yang ngomong nih, ayat 7-nya coba tolong, ayat 7-nya. Ya, coba baca. Ayat 7-nya. Namun benar yang kukatakan ini kepada. Benar yang kukatakan. Ya, silakan terus. Adalah Halo? lebih berguna Silakan. bagi kamu. Jika kamu pergi. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab Iya, jikalau kalau aku dia tidak tidak pergi. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Iya. Iya, Tetapi jika ngerti ya? aku pergi, Kan baru ayat 8-nya. Baru ayat 8-nya gitu loh. Satu-satu kamu baca, itu pengertiannya luar biasa kan gitu loh. Iya kan? Itu kan di sini loh. Nah, konteksnya dari situ, coba kamu lihat ke Galatia 5-nya ayat 16 gitu loh. Galatia 5 ayat 16. Ya, silakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi roh itu bisa mengalahkan keinginan daging dan jiwa kamu. Ayo, benar apa tidak? benar. Ya, itu kan harus gitu loh. Harus jelas gitu ya. Memang benar-benar nggak gampang ini benar-benar. Nah, Anda yang harus jelasin ke yang lain ya, jangan saya lagi. Kan nggak mungkin kalau udah tua ini. Saya sudah ngajar kamu yang ngajarin, oke? Iya, yang dikotomi itu salah. Mestinya trikotomi. Kalau dikotomi itu sama kayak binatang. Kalau dikotomi itu kan binatang, jadi kayak binatang akhirnya. Jadi memang harusnya manusia itu trikotomi gitu loh. Ya, itulah kelebihan kita sebenarnya. Jadi makanya logikanya kan benar kan? Di setiap orang itu pasti ada sisi baiknya kan? Sejahat-jahatnya dia deh, kamu perhatikan sih. Nah kalau enggak, tadi yang Roma 7 itu nggak bisa dijelasin.
Kalau Roma 7 itu yang tadi Roma 7 itu, kalau kamu nggak pisahin ini, Anda tidak akan bisa menjelaskan Roma 7 tadi gitu loh. Iya, iya, iya benar kan? Justru jarang orang yang khotbah itu, yang khotbah ayat itu. Nah, sekarang bikin mereka terbuka, kamu yang khotbahin, oke? Iya. Anda yang bisa khotbahin itu, ya, itu luar biasa. Ya. Jadi itu kok berhubungannya luar biasa itu loh. Ya. Nah, kalau begitu dan seterusnya, ya, itulah pentingnya kenapa seseorang itu harus dipenuhi atau dibaptis Roh Kudus. Masalah istilah, ya istilah ini kemarin minggu lalu saya sudah ngomong, mau bahasa ngomong pakai baptis Roh Kudus atau penuh Roh Kudus, kalau kamu ngelihat kejadian-kejadian di Kisah Rasul tidak dibaptis, tapi gini ya, tapi ini yang penting gini dulu nih, yang penting gini dulu. Jadi nggak usah ribut soal baptis pencurahan. Kalau pencurahan itu lebih banyak diberikan kepada gini ya, contohnya ya, orang waktu Yesus muridnya tuh ngumpul di upper room itu kan kurang lebih 120 orang, ya kan? Nggak mungkin dia pakai bahasa semua dibaptis Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu datang langsung dicurahkan untuk mereka gitu loh. Ya. Jadi kalau sekumpulan banyak orang biasanya pakai pencurahan. Nah, arti baptis dulu ya, penting dulu ya, arti baptis dulu. Arti baptis itu kan baptizo dalam bahasa Yunani. Sebenarnya dalam orang Ibrani sendiri, orang Israel, yang namanya baptis itu membersihkan diri gitu loh. Ya. Jadi kalau dalam roh, sebenarnya kamu dibaptis roh, kamu itu dibersihkan oleh roh dalam aturannya Yahudi sebenarnya. Tapi kata baptis itu ya selain diselamkan, itu prakteknya diselamkan. Anda gini ya, Anda dibungkus semuanya itu juga baptis, dilingkupi, ngerti nggak maksudnya? Bahasa baptis itu dilingkupi juga termasuk baptis gitu loh. Gitu. Jadi pelaksanaannya seperti apa? Nanti kita akan lihat ya. Mungkin nanti ada yang nanya nih, pasti ada yang nanya. Gimana ya saya mau terima Roh Kudus? Saya mau terima baptis Roh Kudus gini gitu loh. Wajar itu pasti. Nanti kita baca, ini dijawab pakai benar-benar teologi. Jadi kita bukan bikin-bikin, bukan juga praktek. Sekalipun praktek saya ngalami, saya tahu persis gitu loh ya. Tetapi terlebih baik kita juga harus lihat sisi teologinya. Caranya gimana sebenarnya kalau kita mau terima Roh Kudus? Apa yang harus saya lakukan? Ya, gimana saya bisa dapat baptisan Roh Kudus tadi gitu loh ya. Menarik ya Pak. Tadi Bapak singgung tentang baptisan itu artinya juga dibungkus, dilingkupi gitu ya. Berarti dengan dibaptis Roh Kudus itu nggak cuma Roh Kudus tinggal dalam diri kita, tapi kita tinggal dalam Roh Kudus ya. Kita di dalam Roh hidupnya gitu ya. Jadi kita dilingkupi di dalam Roh. Dilingkupi gitu ya. oleh Roh. Oke. Dan kayak tadi Pak Pang juga bilang kalau misalnya karena kita tuh keinginannya pengennya buat daging, buat dosa gitu ya. Tapi bisa dikalahkan dengan roh gitu ya. Dan itu memungkinkan karena Tuhan udah kasih Roh Kudus ya di Yohanes 16 tadi gitu ya. Supaya Roh Kudus tinggal dalam diri kita dan kita bisa mengalahkan daging ya Pak ya. Nah, kan gini, katanya kan gini. Coba Yohanes 14 ayat 16 coba. Yohanes 14 ayat 16 coba. Ini sorry ya, jadi lambat tuh gara-gara kan harus ada firmannya. Kalau ngomong nggak ada firmannya, lo bikin saya ngarang lagi nanti. Ini kan, nggak nyambung gitu. Ya, coba dong bacain.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, menyertai kamu kan? Iya kan? Sekalipun dikatakan gini loh, dikatakan 17-nya coba. 17. Ini yang penting. 17-nya coba. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini perhatikan nih. Ini lebih dalam, tahu nggak? Tetapi kamu mengenal dia. Ya, itu mengenal dia itu mengenal Yesus kan, Pak? Ya. Sebab ia menyertai kamu. Perhatikan nih, menyertai kamu. Yang lebih penting lagi akan diam di dalam. Perhatikan nih, akan diam di dalam kamu. Ya kan? Apa artinya? Nah, kalau orang itu didiam, orang Roh Kudus itu, ya, ini makna mutlak dalam kehidupan manusia. Karena gini, Adam waktu itu karena bisa hidup kekal karena Roh Allah diam dalam dirinya. Ya kan? Nah, di sini coba Anda lihat, kalau Roh Allah itu diam di dalam kamu, kamu kan kembali seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Ngerti nggak maksudnya? Seperti Adam belum jatuh dalam dosa kan? Berarti punya kehidupan kekal atau hidup dalam kemuliaan Allah gitu loh. Nangkap. Axel ngerti apa bingung? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Puji Biasa. Tuhan. Iya. Diam di dalam kamu sama kan waktu Adam belum jatuh dalam dosa itu ya. Ya. Oke. Itu penting, Pak. Itu benar-benar harus kita pahami gitu loh. Karena itu kenapa Kisah Rasul 1 itu dibilang gini, Kisah Rasul 1 ayat 8 gitu. Ya, coba deh Kisah Rasul 1 ayat 8 coba. Kita sebelum nyambung ini kan baru Kisah Rasul gitu loh ya. Wah, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Iya. Jadi ini saya mau kasih tahu, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Mengalahkan keinginan jiwa dan keinginan daging kamu. Tetapi kuasa itu juga membuat Anda berani. Yang membuat kita lemah itu kan daging sama pikiran kita yang selalu mengintimidasi kita. Karenanya dibilang begini ya, dibilang gini. Murid Yesus waktu atau ada kumpulan-kumpulan orang yang percaya waktu itu dibilang gini, waktu mereka penuh Roh Kudus, mereka tuh jadi berani memberitakan Injil gitu loh. Kamu ingat nggak Petrus? Petrus itu kan penakut gitu loh, iya nggak? Penakut tapi ini Tapi waktu dipenuhi Roh Kudus, dia bisa keluar, dia bisa jadi saksi, dia langsung bisa menangin 3.000 jiwa. Iya kan? Kenapa? Karena diberi kuasa. Kuasa itu mengalahkan pertama keinginan daging dan jiwa kamu. Jiwa kamu yang penakut tadi, jadi kamu berani untuk memberitakan Injil gitu loh. Injil itu bagian daripada itu ya. Itu penting tuh sebenarnya benar-benar pahami. Ada nggak ayatnya? Ada. Coba Kisah Rasul 4 ayat 32 coba. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu. Tunggu. Tadi itu berapa? Kisah Rasul 4 ayat 32.
31 coba. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dengan Berani. berani. Karena apa? Karena Penuh Roh Kudus. Bukankah kuasa itu? Iya. Jadi bukan ngarang, memang itu sebenarnya urutan-urutannya itu sangat jelas ya di dalam kalau kita dipakai Tuhan untuk melayani gitu loh. Iya. Oke, jelas ya? Jelas? Jadi bukan hanya itu, banyak sekali gitu loh. Banyak sekali yang ini apa tadi ya, yang PowerPoint-nya nanti saya kasih Pak ini ya. Sekarang saya kasih deh, saya kirim hari ini juga. Malam ini saya kirim. Saya sudah bikin ada 50-an slide kalau nggak salah. Ini 50-an Luar slide. biasa. Nanti kita lihat ya. Kita lihat. Sebentar lagi saya kirim, Bang. Saya langsung kirim ke Anda supaya kamu juga ngajarin orang, oke? Dari situ aja kamu bisa dapat banyak bentuk ngajarin orang. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Sam. Oh, Tuhan berkati. Saya minta izin share ya. Silakan, Pak. Nah, ya. Ini berapa slide nih ya? 55, 58. 58, Pak. Jadi sekarang kita bahas ini dulu ya tentang baptisan Roh Kudus ya. Ya. Soalnya kalau bahas semua nggak bakal selesai. Mendingan lu bawa pulang, lu pelajari, oke? Siapa? Nggak bakal selesai. Aduh. Kita mau ngomong ini dulu nih, baptisan Roh Kudus. Nah. Ini yang tadi saya ngomong ya, yang saya ngomong tadi gini, kenapa manusia harus punya baptisan Roh Kudus? Harus punya Roh Kudus. Pertama gini, ada yang bilang kan, yang paling penting orang itu dia artinya nggak perlu lagi Roh Kudus karena apa sudah ada Alkitab gitu loh, ada firman. Kita kan sering dengarkan gitu ya, sering dengar nih bagi ini ya. Bukan kamu ya, saya nggak ngomong kamu nih, saya ngomong orang di luar, oke? Ada yang teolog ini ahli Taurat juga gitu loh, bunga ini gitu loh. Nggak salah sih dia ngomong kayak gitu, itu urusan dia kan, dia punya tafsiran seperti itu. Tapi logikanya gini ya, perhatiin ya, logikanya perhatiin. Kenapa saya bilang tetap butuh, sampai sekarang tuh tetap butuh. Ya, saya kasih satu pandangan yang luar biasa buat Anda supaya Anda tuh lebih tahu lagi kebenaran orang itu. Suyu mau ngomong, kan ada yang bilang nggak perlu, tapi ada yang bilang perlu. Jadi supaya nggak ada perdebatan, you jawabnya begini nih jawabnya. Bangsa Israel ya sebenarnya peristiwa Pentakosta pertama itu di Gunung Sinai ya. Di Gunung Sinai itu pesta di Gunung Sinai itu gini loh. Tuhan memberikan 10 perintahnya di Pentakosta pertama di Perjanjian Lama waktu di Gunung Sinai. Oke? Ya. Jadi itu kalau kamu baca di Keluaran 19 itu gini, saya jelasin langsung aja ya, kamu perhatikan. Waktu ini ingat nggak 10 perintah Tuhan? Ingat kan? Itu kan Tuhan berikan waktu itu di Gunung Sinai. Tuhan kasih ke Musa untuk bangsa Israel. Untuk apa sebenarnya? Itu kan akhirnya jadi 613 peraturan. Itu gunanya untuk apa? Untuk memimpin, untuk menuntun hidup bangsa Israel, betul? Kan supaya ada patokan gitu loh. Kamu hidup nih harusnya begini, nurutin hukumnya seperti ini, ada hukumnya gitu loh. Jadi sebenarnya tujuannya untuk menuntun mereka kepada hidup pada kebenaran. Tetapi kan nggak gampang itu untuk dilakukan gitu, karena konsepnya
itu mengarah ke kedagingan gitu loh. Konsepnya nggak gitu. Nah, sekarang perhatikan ya. Setelah Tuhan kasih 10 perintah, berarti orang Israel punya dasar hukum dan punya Alkitab kan? Ya. 10 perintah itu kemudian yang kemudian jadi Taurat, itu dari Tuhan bukan? Betul. Dari Tuhan kan? Mm-mm. Berarti Alkitab Perjanjian Lama itu kan dari Tuhan. Oke? Nah, pertanyaannya satu, coba perhatikan. Kalau memang dari Tuhan, berarti orang Israel nggak perlu lagi roh kan? Tetapi kalau kamu baca nih ya, baca dari kitab sampai Keluaran, ya, itu kitab Keluaran itu Tuhan berikan 10 perintah. Kemudian Tuhan juga pakai roh dia, rohnya Allah untuk diberikan ke nabi-nabinya supaya menuntun, memperingati bangsa Israel. Saya tanya, mereka kan sudah punya Alkitab kan Pak? Ya. Tapi mereka masih butuh roh nggak? Butuh. Butuh roh kan untuk kan roh itu di Perjanjian Lama dikasihkan ke orang-orang tertentu, itu yang disebut nabi. Nabi itu kemudian yang memperingati, yang mengajarkan, yang mengasih tahu, menyampaikan pesan itu kepada umatnya kan? Betul ya Pak? Padahal umatnya juga ada kan? Kitab Taurat kan mereka ada. Iya. Tapi kenapa masih butuh Roh Kudus, Roh Allah? Iya kan? Nah, satu. Nah, perhatikan baik-baik. Kemudian waktu Pentakosta di Upper Room, Perjanjian Baru, di waktu Yesus menjanjikan rohnya itu, saya mau tanya, roh itu diberikan kepada manusia, kepada umatnya, untuk apa? Untuk menuntun hidup mereka kan? Itu Pentakosta, Perjanjian Baru pertama, di Upper Room. Terus di Gunung Sinai, adalah Pentakosta pertama di Perjanjian Lama. Tuhan kasih hukum Taurat untuk menuntun bangsa umatnya. Nah, di Perjanjian Baru, Tuhan juga ngasih bukan hukum Taurat lagi. Apa? Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menuntun umatnya. Ya kan? Nah, sekalipun kita punya Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, masih tetap butuh nggak Roh Kudus? Butuh. Butuh. Nah, itu yang penjelasan itu pertama. Kedua, perhatikan. Apakah manusia sekarang lebih berkualitas daripada manusia dulu? Tidak. Enggak kan? Enggak. Berarti masih butuh roh nggak? Semakin butuh. Masih butuh. Kan bukannya tambah benar orang itu juga sekarang, ya kan? Faktanya kan seperti itu, tapi tetap butuh roh kan Pak? Betul ya? Halo, bisa jawab? Betul. Masih butuh roh. Iya, masih butuh roh. Sebentar ya, saya cari dulu slide-nya nih. Ya, mana nih yang baptis Roh Kudus? Nah, ini. Baik ya. Kita perhatikan nih. Dari beberapa peristiwa yang bercerita tentang pencurahan pembaptisan Roh Kudus, maka hal-hal tersebut memberi pengertian kepada umat Allah bahwa, ini perhatikan, untuk menerima pencurahan atau pembaptisan Roh Kudus, pertama nih, harus, ya, saya ambil ini semua ya yang berhubungan dengan baptisan, kejadian-kejadian di baptisan pada pelayanan murid-muridnya. Ya, yang pertama, Tuhan itu kalau saudara perhatikan ya,
Tolong dong Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 6, coba perhatikan. Ketiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Di sana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu Ya. itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Itu dialekto ya. Kalau bahasa bahasa roh itu disebut glosais, oke? Glosais itu nggak perlu diterjemahkan karena itu kita ngomong langsung dengan Allah. Seperti yang di 1 Korintus 14 ayat 2, compare-nya, kesamaannya. Tapi yang pertama gini, orang kalau mau menerima Roh Kudus, ya, pertama kan gini, kalau kamu baca Kisah 1 ayat 4 dan 5, Tuhan kan bilang, sebelumnya kan Tuhan janji akan memberikan mereka roh penolong, kan benar? Kemudian sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bilang, kamu tetap tinggal di Yerusalem, jangan keluar dari Yerusalem, benar? Mereka setia, ya kan? Kemudian mereka kumpul di upper room. Jadi syarat pertama orang menerima Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus, yang pertama dia harus percaya dulu bahwa janji Allah itu iya dan amin. You mau terima baptisan Roh Kudus, kalau kamu nggak percaya itu percuma, betul? Betul. Ya, kalau kamu debat aja kamu udah nggak percaya. Kan Yesus bilang gini loh, perhatikan nih ya, perhatikan nanti kamu baca ya sebelumnya saya bilang kan, Yesus bilang saya akan pergi. Kalau saya tidak pergi, dia tidak datang, roh itu tidak datang. Itu kan janji kan, betul? Janji kan? Nah, waktu sebelum dia naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, kamu jangan pergi ya, jangan keluar dari Yerusalem. Kamu tetap tunggu di Yerusalem. Ya kan? Setia nggak murid-muridnya? Iya. Setia. Ya. Oke. Ya, setia. Tunggu murid-muridnya, kemudian baru kan. Nah, pertama kamu harus percaya bahwa janji Allah untuk memberikan roh itu adalah benar-benar Anda punya hak untuk terima. Kedua, mereka di upper room itu kumpul, mereka memuji, menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Jadi, percaya dulu, kita lakukan, coba slide saya dong, kembaliin dong. Sorry. Suruh lihat ya. Percaya pada Yesus dan janjinya, serta menanti dengan setia dalam pujian dan ini peristiwa di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 6. Jadi syarat pertama percaya pada Tuhan Yesus dan janjinya, serta menanti dengan setia dalam pujian dan penyembah. Yang gini loh, menanti itu gini. Kamu berharap. Ngerti nggak, Pak? Jadi gini, sesuatu kalau Roh Kudus itu kamu sendiri nggak punya mau berharap kepada dia, gimana dia bisa datang ke kamu? Orang menanti dengan pujian, menanti dengan setia dalam pujian dan penyembahan itu orang ngumpul, memuji, menyembah Tuhan gitu ya, dengan setia gitu. Dia percaya bahwa
Roh Kudus itu. Tapi dia tetap berharap gitu loh. Berharap kepada janji itu nyata gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Kan kita ini harus berharap, kan tidak bisa ini. Gitu loh. Ya. Jadi ini syarat pertama. Syarat kedua, kalau kamu lihat Kisah Rasul 8 ayat 14 dan 17, coba dong tolong Kisah Rasul 8. Hanya saya stop dulu. Oke, silakan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya perhatikan. Ya, sorry saya potong ya. Karena ini setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa. Jadi kamu mau harapin orang baptis, kamu harus minta dia untuk berdoa. Anda juga sebagai pemimpinnya, Anda harus berdoa. Jadi bohong itu kalau main timplok aja jadi, itu ngaco itu. Harus serius berdoa untuk Tuhan itu loh ya, dari Tuhan itu loh. Ya, untuk Tuhan kita minta sesuatu. Nah, ini yang terjadi. Ya. Ini yang terjadi. Ini saya kembalikan dalam hal ini ya, saya lihat ya, ini artinya kan setiap kita tuh harus melakukannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid ini gitu loh. Ya, saya lihat kayaknya saya ada ayatnya nih. Coba saya ada nggak ayatnya? Nggak ada. Oh sebelumnya, sorry sebelumnya yang ada. Nah oke. Ini yang kedua ya, berdoa dan berharap dengan sungguh-sungguh untuk menerima baptisan Roh Kudus. Syarat kedua ya. Nah, kedua. Syarat ketiga, kita lihat kasus si Petrus. Ini syarat ketiga. Yang ketiga, ini gini ya Pak ya, ini semua adalah pencurahan dan baptisan Roh Kudus yang terjadi waktu zaman Kisah Para Rasul. Tapi kasusnya itu beda-beda Pak. Ya, saudara-saudara harus tahu ya, kasusnya itu beda-beda kejadiannya. Nah, dari kumpulan inilah kita bisa tahu bahwa syaratnya itu apa gitu loh. Nah, coba Kisah Rasul 10 ayat 44 coba. Tolong. Kisah Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan Oke. Ketika Petrus berkata demikian, itu tahu nggak dia lagi ngapain? Ini lagi ngapain? Berdoa. Lagi berkhotbah, menyampaikan firman. Ini kan semua orang yang mendengarkan. Perhatiin nih. Semua orang yang mendengarkan, dia lagi ngapain? Berita firman. Oke. Ya. Jadi syarat yang ketiga, saya kembali lagi, coba saya share lagi, sorry. Ya, syarat yang ketiga, menerima firman Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Lihat keluarga Cornelius, oke? Ini yang ketiga ya. Yang keempat, coba dong, ini Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 6, biar saya cepetin aja ya. Ini gini, ya, memberi diri atau berserah. Coba deh, lebih baik dibaca biar benar-benar ngerti. Coba, tolong dong, kembali lagi. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid.
Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Oke. Yang pertama, di sini kamu perhatiin ya, perhatikan. Ya. Di sini kan gini, mereka itu yang ada di Efesus itu mereka sudah dibaptis, tapi dalam baptisan Yohanes, ya betul ya? Betul. Halo? Oh, hilang ya suaranya? Jelas, Pak. Betul. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Nih, waktu ini kan Paulus tanya, kamu udah dibaptis apa? Baptisan Yohanes. Kalau baptisan Yohanes itu artinya baptisan apa? Selam kan? Iya. Iya kan? Berarti sudah dibaptis selam tetap harus dibaptis Roh Kudus. Roh Kudus. Betul? Betul. Betul. Ngerti nggak? Ayat ini kalau kamu ditanya nih, Anda ditanya, ya, kan ada yang bilang gini nih, udah yang penting dibaptis air, sudah termasuk baptisan Roh Kudus. Bener kan? Sering dengar ya? Sering nggak dengar kayak gitu? Sering. Nah, tapi suruh baca ayat ini. Coba dong kembali lagi. Aduh, hilangin dong share saya. Hilangin share saya. Oke. Coba dong Kisah Rasul 1 ayat Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 6 coba tolong ditampilin, Enggak, biar dijelasin gitu loh. Kisah Rasul berapa, Pak? Maaf. 19 ayat 1 sampai 6. Yang tadi. Loh, tadi siapa yang baca? Nih. Ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjajah daerah pendalaman, tiba di Efesus. Di situ didapati beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab, dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahkan bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu," perhatikan ya, "kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka dengan baptis Yohanes. Oke? Berartiin lagi ya, baptis Yohanes. Berarti baptisan apa itu? Selam kan? Nah, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata pada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengarkan hal itu, berarti selain kamu baptis air, kamu tetap harus dibaptis Roh Kudus kan? Ya. Ya. Dan kemudian ayat ini juga menggambarkan kalau kamu mau menerima Roh Kudus, kamu juga harus berserah diri, menyerahkan diri Anda. Dan ya kan? Kan ada orang gini loh, dia nggak bisa menyerahkan diri. Saya kasih contoh ya. Dia kalau kamu bilang Roh Kudus, suruh dia baptis loh, kamu mau doain dia supaya dia dibaptis Roh Kudus, dia suka berpikir gini, wah iya apa enggak, gue dapat apa enggak, itu nggak berserah. Ngerti maksudnya sih?
Kamu ini loh, kalau dia itu modelnya gini loh kan kita berpikir kan, orang berserah diri itu total, dia percaya, dia berserah, menyerahkan dirinya untuk menerima Roh Kudus. Tetapi kalau kamu ada orang kan lebih banyak pakai pikiran, pakai logikanya, itu nggak bakal terima karena dia nggak pernah berserah. Dia lebih condong iya apa enggak, antara percaya, antara gengsi dan percaya. Itu kan begitu yang kita temukan gitu loh. Ini kenyataan kok, benar-benar kenyataan gitu loh. Tapi disinilah kita harus memberi diri. Mereka memberi diri, mereka dibaptis gitu loh. Nah kan ini enggak Pak. Kalau baptis selam itu pasti nggak ketahuan karena memang diselamin gitu loh. Kalau baptisan Roh Kudus itu kan hati kamu, lu terima apa enggak? You berserah apa enggak? Yang paling tahu Anda sendiri. Kalau di hatinya berkecamuk, itu dia nggak pernah menyerah memberi diri, gitu loh, ya. Dia nggak pernah memberi diri, makanya nggak pernah dapat. Karena yang dipikirinnya apa? Logika dia semua. Antara percaya atau enggak kan banyak sekali kita ketemu yang kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Ya. Ini maaf bukan nyindir, bukan nyinggung, yang nggak dapat ya nggak apa-apa, sabar dong. Ini justru kita belajar supaya kita bisa dapat gitu. Nggak bisa nggak berserah diri. Nah kembali lagi coba lihat ya semua itu. Kembali lagi coba. Nah pertama percaya pada Yesus dan janjinya serta menanti dengan setia dalam pujian dan penyembahan. Ini ada sini. Kemudian kedua, syarat kedua, berdoa, berharap dengan sungguh-sungguh, ya, berdoa dan berharap dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak berharap ya nggak ada, ya enggak. Tuhan itu selalu memberi kepada orang yang berharap kepadanya, gitu loh, iya kan? Nah, yang ketiga, menerima firman Tuhan dan melakukannya, gitu loh. Tiga, syarat yang ketiga. Ini kan saya ini nggak usah kamu ngomong, nggak saya pasti tahu kamu bakal tanya gimana sih syarat orang menerima Roh Kudus. Ya ini dia, oke? Ya ini dia, memberi diri atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ini syaratnya, oke? Allah untuk menerima baptisan Roh Kudus. Dengan kata lain, tidak terpengaruhi dengan pikiran dan kehendak diri, melainkan berserah penuh dan percaya Roh Kudus yang berkarya. Kalau kamu pakai logika, kamu pakai pikiran kamu, gimana Roh Kudus bisa berkarya? Iya, nggak tahu ya kalau Roh Kudus. Jadi di sini ya perhatikan ya, di sini ya perhatikan ya, di sini perhatikan, ini perhatikan. Di sini kan dibilang baptisan setelah baptisan air tetap harus baptis Roh Kudus. Kalau di sini nih, ini terbalik nih, baptis Roh Kudus dulu, baru tuh baptis air. Jadi kalau ditanya, bisa nggak orang baptis Roh Kudus dulu? Bisa. Bisa. Tapi kalau Pak, kalau misalnya udah baptis Roh Kudus, dia masih perlu baptis air lagi nggak? Oh, ini tolong Kisah Rasul 10 ayat 44. Ini tolong. Ini go stop dulu tolong. No. Biar tahu, biar jelas. Keren, Ayo. super dalam. Lanjut Pak. Katanya mau belajar. Ayat 44, coba tolong bacain dong. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. 5. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Nah, pertama ya di ayat ini ya, perhatikan ya. Ya ini. Ya di ayat ini perhatikan. Yang dijelaskan di sini gini loh, yang waktu
waktu Paulus datang ke rumah Cornelius, Cornelius ini bukan orang Yahudi. Oke? Bukan Yahudi. Nah, karena itu kenapa? Dulu orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang non-Yahudi. Oke? Nah, Kisah Rasul 10 ini sangat rancu. Ya, karena kenapa saya bilang sangat rancu? Di situ kan sebelumnya Petrus itu dikasih gambar-gambar binatang yang haram. Ya. Benar nggak? Dikasih gambar binatang-binatang yang haram gitu loh. Ada nggak? Benar kan? Ada. Nanti kamu baca di rumah ya. Nah, ini dipakai pendeta-pendeta untuk makan makanan yang Haram. Ini kebanyakan pendeta dipakai untuk seolah-olah gara-gara ini, padahal bukan. Padahal itu menjelaskan gini loh ya, menjelaskannya gini. Ya, nanti kamu baca deh, pasti kamu tahu. Dia itu menjelaskan gini, Petrus, kamu tuh jangan memisahkan antara orang Yahudi dan orang Yahudi itu dianggap orang yang tahir gitu. Sebenarnya bukan haram ya. Tidak ada bahasa haram di bahasa Ibrani itu nggak ada. Yang ada tuh tahir dan lo tahir. Lo tahir itu kotor, bersih atau kotor, gitu loh. Nah, dikasihkan binatang-binatang itu, binatang-binatang yang lo tahir. Lo tahir itu artinya binatang-binatang yang kotor gitu loh. Ya. Jadi kamu jangan nganggap orang lain itu kotor gitu loh. Ngerti maksudnya? Jadi Anda dalam pelayanan jangan pilih kasih, jangan milih orang kotor atau orang bersih. Nah, waktu dia datang, waktu utusan si Cornelius. Nah, Cornelius ini bukan orang Yahudi. Jadi kalau ditanya umpamanya kapan dan benar nggak orang di luar Yahudi kan yang di Upper Room atau di Yerusalem waktu penuh Roh Kudus yang 120 orang itu semuanya Yahudi. Semuanya Yahudi. Ya, kenapa? Tolong dong Kisah Rasul 10 tadi, tolong kembali lagi Kisah Rasul 10 lagi, sampai 47, jadi jelas gitu. Sampai 47. Ya, tolong baca. Ayat Kisah 47. Rasul 10 ayat 47. Ya, silakan. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang itu? Enggak, dari awal. Ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Stop. Tercengang-cengang. Dan semua orang percaya. Kalau nggak salah, Petrus itu juga bawa anak buahnya 6 orang. Itu orang Yahudi semua. Makanya dibilang, semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Perhatikan ya, tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Apa artinya? Non-Yahudi. Artinya, inilah yang pertama kali orang non-Yahudi dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, inilah yang telah membuktikan bahwa Roh Kudus itu buat semua umat manusia yang penting percaya. Ya. Ini perhatiin dulu, perhatiin. Dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Benar nggak sih? Kok Benar. gini loh, kok anak buahnya yang ikut Petrus kok bisa tercengang-cengang gitu loh. Kaget kan? Kaget kan berarti sebelumnya yang terjadi itu kepada orang Yahudi.
Yahudi. Ini satu-satunya yang bukan orang Yahudi. Satu keluarga nih, satu keluarga. Bukan satu orang nih, satu keluarga. Oke? Ya kan? Kalau ditanya, ada nggak? Pak, jadi bisa nggak kamu jadi umat pilihan? Bisa nggak kamu jadi rasul? Ya, bisa aja. Kalau kamu di dalam Kristus, ya kan? Oke. Terus tolong ayat 46. Ayat Sebab 46. mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya, Lalu terus kata Petrus, bolehkah ya, orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? nah, apa katanya? Bolehkah orang mencegah? Tolong ayat 48-nya, 48, sorry, kurang. Ayat 48-nya. Tambah 48. Lalu Ya, ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Oke, tadi ada pertanyaan sudah terjawab kan? Berarti Jadi ini meskipun kan udah baptisan Roh dibaptis Kudus dulu, baru baptisan air. air. Pak, Iya. bedanya percik sama selam tuh masih sama-sama air nggak, Pak? Soalnya kan ada beberapa gereja yang nggak ada cara baptisnya beda gitu, Pak. Nah, kalau percik itu kan nggak ada di Alkitab. Nah, Gini berarti nih. Oke. Jawabannya paling gampang. Ini jawabannya paling gampang. Kamu ikutin Yesus aja. Yesus diselam apa enggak? Berarti gereja di Percik nggak ikutin Yesus maksudnya, Pak? Saya nggak mau nyalain karena dia ada ayatnya loh. Ada ayatnya. Yaitu kayak tanda. Itu mereka jadiin ini. 1 Petrus 3 kalau nggak salah. Ayat 21 kalau nggak salah. Coba kan 1 Petrus 3 ayat 21. Dia pakai itu dasarnya. Tapi kan kita lebih baik gini lah ya. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan Nah, untuk itu kan membersihkan kenajisan yang kiasannya. lain. Itu yang diambil kan. Iya kan. Betul. Itu kalau kiasannya gimana ngomongnya? Tapi gini ya. Gini. Kita hidup. Ayo 1 Yohanes 2 ayat 6. Coba 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Kristus diselam nggak? Diselam. Iya, ya udahlah. Terserah kamu deh. Yang kita juga nggak mau. Gini ya, pada dasarnya gini. Ini saya cuma ngajar ya. Saya cuma ngajar gini ya. Kamu kalau ketemu kayak gitu tuh nggak perlu, jangan ditentang langsung mentah-mentah. Oke? Bawa dulu kepada pengajaran supaya dia ngerti dulu. Dia yang akan memutuskan nanti dia dibaptis apa enggak. Jangan kamu gini loh. Oh, kamu sesat, kamu nggak bener. Kamu harus dibaptis ulang, nggak usah ngomong kayak gitu. Oke? Yang penting kamu ajarin dulu, kamu bawa dia, kamu ajarin dulu di dalam kebenaran firman. Baru nanti yang minta baptis dia itu bukan kamu, nggak perlu kamu perintahin. Supaya orang nggak sakit hati dengarnya gitu. Bisa nerima gitu. Ya, ini namanya kan pelayanan penting gitu. Betul nggak sih? Oh, keren Pak menjawab. Wow. Keren. Nggak perlu ngotot. Yang penting ya kamu bawa dulu dalam Kristus, terus kamu ajarin dia. Sudah kamu ajarin dia,
kamu percaya deh, pasti dia yang minta baptis, bukan kamu yang nyuruh dia baptis, benar? Ya, kalau kita kan prinsipnya ikutin Yesus saja lah, ikutin Alkitab gitu loh. Karena itu tanda itu saya udah tahu dari dulu, bahkan mereka nggak ada, mereka anggap itu sebagai ya lambang gitu aja gitu loh. Karena dibaca dari kiasannya, karena kan kiasannya itu gini loh. Yang penting kan Roma 6 yang mereka tanamkan. Iya, coba kamu baca Roma 6. Roma 6 ayat 3, 4, 5 coba. Itu ada dijelaskan di situ. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, biasanya gini, kamu kan dibilang dibaptis dalam kematiannya, kamu kan nggak mati kan? Ngerti nggak maksudnya? Tapi ini kan ini makna, padahal ini makna dari orang dibaptis. Tapi kalau diplesetin ya bisa aja kan gitu loh. Kan diplesetin bisa aja gitu. Tadi Ibu Yuli mimpin perjamuan gue pakai cangkir, tau nggak, bawa dari Israel gitu. Cangkir bawa dari Israel, cangkir kayu yang dia ini loh, yang di Garden Tomb. Tahu yang kecil. Yang di Garden Tomb. Oke. Ada yang mau nanya? Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel, supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.